Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berikut adalah video tutorial untuk membuat soal PHB menggunakan Google Form dengan add-ons timer. Langkah pertama, Bapak Ibu silakan buka Google Chrome masing-masing pada laptop atau PC Bapak Ibu semua. Setelah itu, silakan klik di tab penelusuran itu Drive Google. Bila Bapak Ibu sudah memang sering membuka, pasti akan langsung terbuka otomatis. Selanjutnya, apabila sudah terbuka Google seperti ini, silakan Bapak Ibu klik Google Drive ini, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk selanjutnya, pastikan Bapak Ibu sudah login menggunakan akun Google Bapak Ibu semua di dalam Chrome masing-masing. Apabila belum, nanti maka setelah diklik buka drive Anda, Bapak Ibu harus login menggunakan akun Google Bapak Ibu untuk dapat masuk ke dalam G Drive. Karena saya sudah login, maka tampilannya akan otomatis kepada Google Drive milik saya. Selanjutnya, silakan klik pada bagian New. Lalu klik Google Forms. Kenapa saya mengarahkan pada Drive? Karena itu akan otomatis form yang Bapak Ibu buat tersimpan di Drive Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah silakan Bapak Ibu untuk menginstal add-ons pada Google Form Bapak Ibu semua dengan cara klik 3 titik hitam yang ada di sebelah akun Bapak Ibu, sebelah sini tepatnya, lalu klik add-ons. Kalau bahasa Indonesianya pengayaan. Silakan diklik, maka nanti setelah diklik tampilannya akan seperti ini. Di search apps, Bapak Ibu silakan klik ketik limiter, lalu tekan enter. Setelah tampilannya seperti ini, maka Bapak Ibu silakan scroll ke bawah bagi yang mungkin tidak ada. Kalau ini kebetulan ada di atas, silakan klik timer for Google Forms. Jangan lupa yang lambangnya warna ungu seperti ini. Ya, silakan diklik. Maka tampilan selanjutnya adalah seperti ini. Selanjutnya, silakan install. Lalu klik continue, maka akan terbuka tab baru seperti ini. Setelah diklik continue tadi, maka di tab baru tadi akan terbuka pilihan seperti ini. Sebelum diklik, pastikan akun Google yang Bapak Ibu akan klik sama dengan yang Bapak Ibu gunakan login pada G Drive dan Google Form tadi. Apabila sama, silakan klik alamat email tersebut. Apabila berbeda, silakan use another account, gunakan akun yang lain, sesuaikan dengan G-Form yang Bapak Ibu buat tadi. Ya, akun yang Bapak Ibu gunakan tadi pada G-Drive dan G-Form. Karena saya tadi sudah sama, maka saya akan klik yang ini. Silakan selanjutnya klik allow, setujui. Maka add-ons timer for Google telah terinstall. Tandanya telah terinstall adalah dengan adanya lambang di sini. Jadi tadi ditutup semua, lalu nanti akan keluar lambang seperti ini. Setiap Bapak Ibu akan membuat Google Form baru menggunakan akun yang tadi Bapak Ibu gunakan, akan muncul lambang ini. Langkah selanjutnya adalah sebelum kita setting waktu, silakan setting Google Form-nya terlebih dahulu dengan klik setting atau pengaturan. Lalu buat Google Form ini menjadi quiz. Make this a quiz. Apabila menggunakan settingan bahasa Indonesia, silakan disesuaikan. Lalu pilih letter after manual review. Nah, inilah jangan lupa dimatikan. Kenapa? Karena ini akan berhubungan dengan siswa akan mengetahui jawaban yang benar mana pada Google Form yang Bapak Ibu buat. Missed question, correct answer, point value,
silakan dimatikan semua. Klik bagian respon, lalu jangan lupa batasi pada satu responden. Limit to one respon, sehingga siswa hanya boleh satu kali saja untuk mengisi soal Bapak Ibu semua. Lalu di presentation, jangan lupa dimatikan semua, terutama adalah show link to submit another response. Jadi anak-anak hanya bisa satu kali saja. Apabila settingnya sudah sesuai, dimatikan semua seperti ini, kecuali yang atas dinyalakan, maka Bapak Ibu silakan kembali ke tab pertanyaan. Setelah di tab pertanyaan, maka selanjutnya kita setting waktunya terlebih dahulu agar tidak lupa. Klik gambar ini, lalu klik timer for Google Forms, lalu klik open atau buka. Apabila Bapak Ibu setelah mengklik add-ons ini dan hanya terbuka app, silakan tutup dulu Google Form-nya, lalu Bapak Ibu ulangi langkah yang tadi, yaitu kembali ke Drive dan membuat form yang baru. Tidak perlu add-ons lagi. Apabila masih memang belum ada, silakan coba uninstall dengan cara yang sama tadi. Kembali ke sini, lalu klik limiter, lalu Bapak Ibu temukan gambar yang tadi dan klik uninstall. Ya. Saran saya adalah gunakan lebih dari satu akun Google untuk menginstal add-ons timer, sehingga apabila satu akun terjadi keeroran, terjadi kegagalan, bisa menggunakan akun Google lain. Baik, selanjutnya kita setting sesuai dengan jam pelajaran kita. Contohnya misalnya saya sejarah Indonesia, maka waktunya adalah 75 menit, maka 1 jam 15 menit. Nah, apabila Bapak Ibu yang 90 menit, maka 1:30 menit. Nah, ini sebenarnya adalah settingan kapan Bapak Ibu akan membuka soal tersebut. Apabila memang Bapak Ibu menginginkan, misalnya begini. Ini adalah waktu ujian Bapak Ibu, misalnya 1 Oktober pukul 7 pagi. Nah, maka otomatis nanti saat di preview, saya coba preview dulu ya. Saat di preview, maka si form ini belum terbuka dan baru terbuka pada 1 Oktober 2021 pukul 7. Silakan Bapak Ibu, saya serahkan kepada masing-masing apakah akan mengaktifkan ini ataukah tidak. Asalkan kalau diaktifkan, tolong pastikan waktu, tanggal, dan pengaturan jamnya sesuai dengan jam pelajaran Bapak Ibu semua. Sedangkan ini adalah waktu ditutupnya soal. Apabila Bapak Ibu misalnya dimulai 1 Oktober jam 7 pagi, misalnya Bapak Ibu akan menutup di waktu yang sama, 1 Oktober, karena 1,5 jam, maka pukul 8.30 pagi. Maka nanti tepat pukul 8.30 sesuai waktu internet pada tanggal 1 Oktober, form Bapak Ibu akan tertutup otomatis dan tidak bisa dibuka lagi oleh siapapun, baik itu yang memiliki link ataupun yang tidak memiliki link. Silakan diaktifkan, namun dengan catatan Bapak Ibu tepat dalam men-setting waktunya. Apabila memang tidak akan diaktifkan, juga tidak apa-apa, asalkan linknya jangan dulu dibagikan kemana-mana. Baik, kita minimize dulu timer. Silakan kita balik lagi ke pengisian soal. Di bagian judul, silakan isi sesuai dengan kesepakatan yang waktu itu diberikan oleh panitia. Yaitu Bapak Ibu silakan isi dengan judul seperti ini. PHB, mata pelajaran apa, kelas berapa, dan semester ganjil 2021. Form deskripsinya silakan diisi sesuai kebutuhan Bapak Ibu saja. Misalnya kelas 12. Silakan
diisi. Selanjutnya, Bapak Ibu perlu mengisi untitled question yang ada di bawahnya. Silakan, yang pertama adalah isi nama. Ini adalah untuk siswa mengisi nama. Lalu silakan tambah pertanyaan, tambah kolom. Yang kedua adalah nomor absen. Sama, jangan lupa settingannya yaitu required atau wajib mengisi. Yang ketiga adalah kelas. Apabila di nama dan nomor absen settingannya adalah short answer, sebelah sini, maka di kelas silahkan pilih settingannya adalah drop down. Nah, drop down ini silahkan isi dengan kelas Bapak Ibu mengajar. Kalau saya misalnya 12 MIPA 1, lalu N 12 MIPA 2, 12 MIPA 3, dan 12 MIPA 4. Silakan diisi sesuai kelas di mana Bapak Ibu mengajar. Jangan lupa require. Halaman pertama, section 1 sudah selesai. Isinya adalah nama, nomor absen, kelas. Section 2 berisi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Di section ini silakan judulnya opsional. Boleh jawablah pertanyaan dengan benar. Atau pilihlah, karena ini PG, jawaban paling. Karena judul sudah dibuat, maka selanjutnya silakan klik add question dan Bapak Ibu mulai mengisi pertanyaan. Nah, karena pertanyaannya misalnya saya sudah buat nih. Boleh copy paste dari Word, bisa juga seperti ini. Jadi saran saya silakan saja buat dulu di Word agar memudahkan Bapak Ibu dalam proses perekaman. Dan ini saya sudah buat di Word karena bisa di copy paste. Ini seperti ini, langsung otomatis A, B, C, D. Kalau sudah seperti ini, silakan pilih jawaban mana yang paling benar sebagai kuncinya. Yang B, lalu poinnya. Kalau Bapak Ibu ini silakan diserahkan pada Bapak Ibu. Kalau saya misalnya jumlah soalnya 35, maka poin maksimal yang akan didapatkan oleh siswa adalah 70. Maka satu pertanyaan itu berjumlah 2 poin. Sehingga nanti kalau betul semua, maka anak-anak akan mendapatkan 70, nanti akan dikalkulasikan untuk mendapatkan nilai 100. Apabila sudah, klik done. Selesai. Lalu jangan lupa require, agar anak-anak wajib mengisi. Tidak bisa next ke pertanyaan selanjutnya sebelum mengisi pertanyaan yang ini. Pertanyaan nomor 1 selesai. Untuk memudahkan, silakan pilih duplicate. Nah, maka settingan yang tadi di pertanyaan pertama akan sama dengan pertanyaan yang kedua. Bapak Ibu tinggal mengubah saja pertanyaan dan optionnya. Kenapa lebih saya menyarankan duplicate? Agar settingan terutama jumlah poin serta required-nya tidak berubah. Saya juga bisa copy paste dari sini. Tinggal Bapak Ibu letakkan di sini, lalu Ctrl V. Maka option yang sebelumnya silakan dihapus. Selanjutnya sama seperti tadi, pilih jawaban mana yang paling benar. Karena ini sudah 2 poin, maka dan. Nah, silakan buat sampai dengan jumlah pertanyaan yang Bapak Ibu kehendaki sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh panitia. Apabila sudah jumlahnya misalnya sudah 30, silakan buka lagi kembali form timernya. Lalu Bapak Ibu klik preview untuk melihat sejauh mana bagaimana tampilan soal yang akan Bapak Ibu berikan kepada anak-anak. Nah, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Time allow 1 jam 15 menit. Nanti anak-anak diharuskan menulis nama terlebih dahulu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu anak-anak nanti mengisi juga ya, wajib ini. Satu respon saja biar kita tahu. Lalu
mengisi nama, nomor absen, lalu memilih kelas berapa. Setelah next, maka mereka akan mulai mengerjakan soal selama 1 jam 14 menit. Apabila mereka sudah mengerjakan sampai 30 menit, maka di sini akan ada fingerprint, makanya tidak boleh diedit, yang sama dengan yang ada di sini. Lalu submit, maka responnya telah masuk ke dalam Google Drive Bapak Ibu semua. Untuk melihat responnya, silakan kembali ke Drive, lalu lihat di paling bawah, nanti akan ada respon. Silakan klik, akan keluar seperti ini. Nah, maka di sini skornya sudah keluar. Saya mengerjakan tadi skornya 4. Seperti itu. Kita kembali lagi ke sini. Jangan lupa di sini karena untitled form, untuk memudahkan Bapak Ibu mencari nama file Bapak Ibu semua, silakan klik saja seperti ini, nanti otomatis sama dengan judul. Nah, selanjutnya apabila sudah selesai semua, soal semua sudah selesai, sudah Bapak Ibu semua periksa kembali dengan metode preview ini. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan, pertama adalah copy link dulu form timer ini, karena ini yang akan diberikan pada siswa. Silahkan klik copy link, lalu Bapak Ibu mengisi format ini. Silakan Google Form timernya yang tadi Bapak Ibu copy paste ke sebelah sini. Di link Google Form timer. Lalu Bapak Ibu juga silakan copy pula link Gform non-timer. Adanya di mana? Adanya di sebelah sini. Send. Lalu shorten URL. Lalu Bapak Ibu copy. Ini untuk memudahkan panitia dalam tracking, melihat berapa jumlah soal Bapak Ibu tanpa harus mengikuti ujian. Ini sudah selesai, silakan di save as dengan nama ini, link soal PHB, lalu mata pelajaran apa. Lalu save. Setelah di save, maka Bapak Ibu silahkan upload ya Word tadi ke dalam G Drive yang linknya nanti akan diberikan oleh panitia. Silakan upload, langsung saja di drag sebelah sini. Jadi langsung bisa diambil, atau Bapak Ibu misalnya nanti upload file sebelah sini, itu bisa. Seperti itu. Jadi boleh langsung dimasukkan ke sini melalui seperti tadi saya ditarik seperti ini, atau Bapak Ibu klik baru lalu upload file, lalu Bapak Ibu pilih di mana tadi file yang setelah dibuat di dalam Word tersebut. Misalnya tadi saya ada di sini. Nah, maka silakan di upload. Karena tadi sudah ada, maka dia nanti akan menjadi ya. Itulah tutorial sederhana mengenai bagaimana cara membuat Google Form menggunakan timer.